Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia, tapi bukan seperti manusia biasa. Beliau adalah manusia yang sangat luar biasa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam merupakan satu-satunya hamba Allah yang bisa kita jadikan teladan yang baik dalam kehidupan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Hanya Nabi yang bisa dijadikan teladan yang terbaik dalam kehidupan ini. Sebab apa? Sebab apapun yang dikerjakan oleh Nabi, apapun yang dikatakan oleh Nabi, kada mungkin salah. Apapun yang dikerjakan Nabi, apapun yang diucapkan oleh Nabi, itu kada pernah salah. Makanya kita hanya menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dalam kehidupan ini, karena beliau tidak pernah salah. Nah, selain daripada Nabi SAW, para sahabat, para zuriat, para aulia, para ulama, semua mereka itu ada kemungkinan salah. Jadi kadangkala kita menjadikan seorang ulama, kita kadang bisa menjadikan seorang aulia untuk teladan dalam hidup kita. Kenapa? Karena mereka bisa salah. Mereka tidak maksum, tidak dipelihara oleh Allah daripada kesalahan. Yang hanya bisa kita jadikan teladan, yang hanya bisa kita jadikan pegangan dalam hidup ini adalah petunjuk-petunjuk, arahan-arahan yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kelebihan yang diberikan Allah kepada Nabi kita. Dan lagi Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan, Allah melarang kita mencintai siapa jua pun sama dengan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mencintai bini laki sama dengan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, binasa kita. Binasa kita. Kalau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama dengan kita mencintai anak kita, binasa kita. Kalau kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan kita mencintai guru kita, binasa kita. Jadi cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mesti melebihi dari cinta kita kepada siapa jua pun daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nas ajmain. Ujar Nabi, tidak beriman kalian, tidak beriman kalian sehingga aku lebih dia cintai dari orang tuanya, sehingga aku lebih dia cintai daripada anaknya, sehingga aku lebih dia cintai daripada manusia seluruhnya. Nah, ini hanya terjadi kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kecintaan kita kepada Rasulullah itu lebih daripada mencintai siapapun. Itu yang dituntut oleh Allah kepada kita. Penghargaan yang kita berikan kepada Rasulullah mesti lebih kepada siapapun penghargaan kita berikan. Memuliakan siapapun mesti lebih
di bawah daripada memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kehebatan, kemuliaan yang diberikan Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu kadang-kala diganding, apalagi dilebihi dalam urusan menghargai, dalam urusan menghormati, dalam urusan mencintai, mesti Nabi kita lebih. Kalau kita samakan dengan yang lain, la yu'min, kita belum beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau selama ini kita biasa lebih menyayangi anak daripada Nabi SAW, lebih menyayangi ibu bapa daripada Nabi SAW, kalau selama itu lebih menghormati guru daripada menghormati Nabi SAW, tobatlah kepada Allah. Mesti tobat, karena itu satu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jadikan di dalam hati kita bahwa makhluk Allah yang paling dicintai itu adalah baginda kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Nabi seperti inilah yang diberikan Allah mukjizat Isra dan Mi'raj. Tidak ada kepada nabi-nabi yang lain, dan tidak akan diberikan kepada siapapun sampai hari kiamat nanti seperti yang Allah berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.